mobil rantis Brimob dengan pengemudi ojek online usai unjuk rasa di gedung DPR RI. Ini merupakan detik-detik situasi terkini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana terlihat Kadif Propam, yaitu Irjen Pol Abdul Karim, sudah berada di RSCM untuk memberikan keterangan terkait insiden mobil Brimob dan pengemudi ojek online. Kita juga akan sama-sama mendengarkan bagaimana keterangan lengkapnya dari pihak kepolisian terkait insiden yang terjadi pasca unjuk rasa di sekitaran wilayah komplek DPR RI di Senayan. Seperti yang kita tahu bahwa demo yang berlangsung sejak Kamis siang di kawasan gedung DPR RI berujung ricuh saat massa didorong mundur aparat kepolisian. Ketegangan berlanjut hingga ke kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, di mana sebuah kendaraan taktis Brimob jenis Barakuda melaju di tengah kerumunan. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama pernyataan dari pihak kepolisian. Volumenya kurang ini kali. Tes 1, 2, 3. Baik, saya akan mulai ya rekan-rekan wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati hadir di sini Bapak Kabid Propam Mabes Polri, Pak Irjen Karim Abdul Karim. Terima kasih Pak Kabid Propam sudah hadir. Yang saya hormati hadir juga di sini Pak Direktur Rumah Sakit RSCM, juga hadir di sini ada Pak Dar Pasejana, Pak Brigjen Reza, dan juga ada Pak Kabid Humas, Pak Ade Ari, Pak Kombes Ade Ari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan kurnianya pada kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dalam hal memberikan rilis ya. Perlu kami sampaikan rekan-rekan semuanya dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kami sangat berduka sekali ya kehilangan saudara kita ya, yang mana ada kejadian tadi sore ya, sehingga dengan begitu dari hal tersebut ya, saya atas nama
pimpinan Polda Metro ya, dan juga Asma Kesatuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam ya, dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya ya, agar kita bisa merasakan ya, apa yang dirasakan oleh keluarga dan almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya, anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza ya, pada kasus dana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ini minta keadilan dan kami siap untuk menyatakan untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun ke depannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan ya dengan beliau juga, karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin Pak Kabid Propam akan menyampaikan. Pak Kabid Propam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, atas nama pribadi dan institusi, kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dan keluarga korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini juga. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Divpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan kesatuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, yaitu di Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kabid Propam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan ya. Sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf ya pada khususnya pada keluarga korban dan juga umumnya pada seluruh masyarakat ya,
Jakarta ya, yang kejadian tadi sore, dan mudah-mudahan kedepannya Jakarta akan semakin kondusif. Mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Pertama, tentunya saya akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan ya. Tadi sudah saya diskusi sama beliau dari orang tuanya, bapaknya almarhum. Pembiayaan dari mulai pengurusan jenazah ya sampai pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya ya. Bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau ya udah tadi diskusikan, dan itu tidak masalah. Dan juga himbauan kepada masyarakat, yang pertama dari awal pada saat pagi saya berikan arahan pada anggota saya sampaikan yang melakukan unjuk rasa itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Buruh saudara kita, mahasiswa adik-adik kita, dan pelajar juga anak-anak kita. Bagaimanapun juga kita harus sama-sama saling menjaga. Nah, saya berharap ya pada masyarakat Jakarta tentunya dengan kondisi seperti ini, jaga kondisivitas iklim yang kondusif di Jakarta ini. Ya. Bagaimanapun kita bukan musuh, ya. Dan yang menyampaikan aspirasi pun bukan musuh juga. Kita masih saudara, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Ya. Kita masih masyarakat bangsa Indonesia, ya, yang perlu jaga persatuan, jangan sampai mudah dipecah belah. Dan saya berharap ke depan tidak ada lagi terjadi aksi yang seperti ini, ya. Dan juga kepada pelajar juga bisa menghargai kita sebagai orang tua, dan kita pun menghargai pelajar sebagai anak kita sendiri, ya. Dan juga kepada mahasiswa juga sama seperti ada di kita sendiri, ya. Dan juga untuk para buruh juga saudara kita semuanya. Saya rasa itu ya sama-sama saling jaga Jakarta ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak Karim, Pak izin Pak. Pak, tadi kan sudah disebutkan kalau pelaku, Pak izin Pak, tadi kan pelaku sudah disebutkan sudah diamankan. Ini diamankan di mana dan jumlahnya. Lalu ini mobil ini itu emang ditugaskan untuk demo ini atau bagaimana? Karena terlihat melintas cukup kencang itu Pak di antara kerumunan massa. Bagaimana Pak Karim? Jadi saat ini saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan, berjumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan, ya, gabungan dari di Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses pemeriksaan tersebut. Sehingga kita akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan yang transparan dan objektif. Ya. Dan kalau boleh tahu untuk kepastian korban itu ada berapa sih yang tidak simpang siur? Karena kan di sosial media kan banyak info bahwa ada 2 atau 3 izin mematikan.
Anggota polisi juga meninggal dunia atau biar tidak polisi dari RSW. Kalau untuk kecelakaan yang tadi sore, yang tertabrak ya mungkin ya, kecelakaan itu 1. Ya. Saya rasa saya belum dapat datanya, saya sudah dapat laporan juga. Kalau untuk anggota Polri yang terluka juga, ya banyak juga. Anggota Polri yang dirawat juga saat ini yang terdata juga 10. Memang ada yang kritis 1 orang. Tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya juga masih simpang siur. Masih kita dalami. Tapi yang kritis 1 orang anggota Polri ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Ada. Jadi inisial 7, yang pertama berpangkat Kompol CD, C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Bapak, ini dari 7 orang ini, apakah memang berbeda-beda kasus ya Pak? Yang pertama mungkin yang penabrak, yang kedua mungkin yang... Masih kita dalami, ya. Siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa yang jelas 1 kendaraan. Oh, Ya, kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Ya. Jenderal, Ada lagi. yang korban ini betul ojol dan dari Sukabumi atau gimana? Gimana? Betul profesinya sebagai ojol dan berasal dari Sukabumi apa bukan? Tadi kalau pengakuan orang tuanya orang Blora ya, Blora dari NTB, ya, termasuk ibunya sama. Kalau untuk ojolnya, karena kan pakai jaket ojol ya. Nanti akan kami cek lagi ke perusahaan apa, Gojek. Saya rasa demikian ya. Ya, Alamatnya di Jakarta Barat, ya. Alamat korbannya. Ya cukup ya. mungkin Pak terakhir Pak, sebenarnya Kan sudah saya sampaikan. Pak mungkin terakhir. Saya rasa cukup ya, karena kita mau, saya masih ketemu dengan orang tua Saya juga korban. mau awasi proses penanganannya ini. ya. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya Pak. Udah kelar manfaatnya? Kelar? Ini korban apa? Kalau ini korban. Yuk, Bang tadi 7 ya? Jack, ini udah Jack. Ya bentar. Apanya? Sebentar ya. Dan tadi sama-sama kita baru saja mendengarkan pernyataan dari pihak kepolisian dan dari Irjen Pol Asep Edi Purwono selaku Kapolda Metro Jaya dan juga Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim. Dan tadi sebelumnya Kapolri juga telah memberikan pernyataan maaf terkait dengan insiden mobil Brimob dan pengemudi ojek online yang terjadi di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat. Berikut ini pernyataannya.
Tadi dalam pernyataannya, Irjen Pol Asep Edi Purwono selaku Kapolda Metro Jaya memberikan pernyataan bahwa pihak Polda menyatakan permintaan maaf, kemudian juga telah bertemu dengan pihak keluarga korban dan akan memberikan pembiayaan terkait dengan pemakaman. Dan selain itu, ada juga korban yang luka juga akan ditanggung biaya pengobatannya oleh pihak kepolisian. Kemudian Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim juga memberikan pernyataan terkait dengan 7 orang pelaku yang berada di dalam Barakuda, yaitu Kompol C, Aibda N, Brib KR, Brib 2N, Baraka Y, dan Baraka J. Semuanya berada dalam satu kendaraan taktis yang terlibat insiden dengan pengemudi ojek online. Kemudian pemeriksaan ke-7 orang pelaku sudah tengah dilakukan di wilayah Kuitang dan barang bukti mobil kendaraan taktis juga sudah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Berita 1 bersama saya Eka Nugraha dan selamat menyaksikan